Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syafri Garaska, NIM 1142056 dari kelas Hidrologi Lingkungan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang air permukaan. Langsung saja kita lanjutkan. Untuk poin pembahasan di sini kita ada 3 poin pembahasan. Yang pertama itu dari adanya potensi air permukaan, yang kedua manfaat air permukaan, dan ketiga itu ada permasalahan dan penyebabnya air permukaan. Langsung kita lanjut yang pertama. Pertama itu tadi dari potensi air permukaan itu, untuk mengetahuinya kita ada 3 parameter yang digunakan. Yang pertama itu ada parameter topografi. Parameter topografi itu mencerminkan kondisi lahan itu yang berupa ketinggian dari permukaan air laut. Itu parameternya menggunakan MDPL atau di atas permukaan laut. Terus ada panjang dan derajat kemiringan pada bentangan lahan tertentu. Walaupun pada umumnya topografi lebih dikenal dengan derajat kemiringan lahan suatu wilayah. Parameter yang kedua yaitu adanya jenis tanah. Parameter tanah dalam penentuan CO merupakan cerminan mudah atau tidaknya curah hujan yang akan menjadi limpasan. Adapun di antara sifat-sifat fisik tanah yang terkait dengan respon terhadap air hujan yang jatuh di permukaan tanah adalah tekstur dan juga permeabilitas. Respon sifat fisik terhadap air hujan secara kualitatif akan berkisar dari mudah meresap sampai sulit meresap ke dalam tanah. Berarti yang mudah meresap akan menghasilkan air permukaan yang lebih kecil dibanding dengan sulit meresap ke dalam tanah. Lalu parameter yang terakhir itu ada parameter surface storage yang merupakan simpanan atau timbunan air yang terdapat dalam permukaan lahan. Umumnya surface storage ini ditentukan dengan pendekatan kerapatan aliran atau sistem drainase yang terdapat dalam permukaan lahan dengan luasan tertentu. Keberadaan surface storage sendiri dalam suatu wilayah itu menunjukkan bahwa sebagian air hujan yang jatuh di permukaan lahan itu akan tersimpan di dalam lahan tersebut. Oleh karenanya, hubungan antara surface storage dengan permukaan mempunyai hubungan yang berbanding terbalik, di mana semakin besar parameter surface storage, maka limpasannya akan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya. Langsung kita lanjut kepada poin pembahasan yang kedua, yaitu manfaat dari air permukaan itu sendiri. Nah, manfaat dari air permukaan yaitu kan air tanah itu memiliki peranan yang semakin penting karena air tanah itu menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Seperti misal di dalam rumah tangga itu untuk air minum, mencuci, masak, mandi, dan lain sebagainya. Selain itu juga digunakan sebagai untuk industri, irigasi, pertambangan, perkotaan, dan lainnya. Serta telah menjadi komoditas ekonomi, bahkan di beberapa tempat sudah menjadi komoditas strategis. Diperkirakan itu ada 70% kebutuhan air bersih penduduk dan 90% kebutuhan air industri itu berasal dari tanah. Dalam kehidupan sehari-hari, pola pemanfaatan air tanah itu juga sering kita lihat dalam penggunaan sumur gali dan sumur bor yang dilakukan oleh penduduk. Langsung kita menuju poin pembahasan yang terakhir, itu adalah permasalahan dan penyebabnya. Di sini ada 2. Yang pertama itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juwansa et al. Pada tahun 2009, itu permasalahan air yang di daerah padat penduduk itu di samping dari dia karena pengambilan yang berlebih atau overexploitation, itu seringkali itu juga pemakaiannya tuh menghasilkan limbah pekat yang dibuang langsung untuk ke perairan. Sementara kan untuk yang berada di penduduk kota, terutama daerah pinggiran itu masih memanfaatkan air permukaan dan air tanah dangkal sebagai sumber air domestik karena belum terjangkau oleh aliran yang pipa air bersih. Di daerah urban sendiri itu sumur gali merupakan sumber air penting untuk sebagian besar masyarakat, sedangkan di luar kota air permukaan masih pula banyak dipakai, terutama itu untuk mandi dan mencuci. Itu salah satu untuk kebutuhan hidup mereka. Terus selanjutnya ada penelitian yang terbaru itu juga yang dilakukan oleh Viola et al. Pada tahun 2020, itu yaitu perubahan pola pemanfaatan lahan itu menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan TPA, serta meningkatnya aktivitas industri itu memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu daerah aliran sungai. Pencemaran air tanah itu mengikuti pola hidrologi di bawah permukaan tanah. Lapisan tanah yang heterogen, sifat fisiknya menentukan arah aliran penyebaran polutan. Porositas tanah mempengaruhi pola aliran tanah. Limbah cair atau lindi yang merupakan hasil degradasi sampah, terutama pada lokasi tempat pengelolaan akhir TPA, dapat meresap ke dalam tanah hingga mencemari sumber air tanah. Mungkin segitu saja presentasi yang biasa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.